Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama, akhirnya kita jumpa lagi di channel IPW Effect untuk konten berikutnya. Oke, sebelumnya saya doakan semoga teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan segala pintu rezeki dari segala penjuru mata, amin. Katakan apa? Amin. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya pengen bahas tentang 4 hal penentu kebahagiaan. Apa saja itu? Mari kita bahas dari sekarang. Oke, terlepas dari berbagai teori tentang kebahagiaan, apa itu kebahagiaan, bedanya kebahagiaan dengan rasa gembira, bedanya kebahagiaan dengan senang, dan sebagainya. Karena kita buka kuliah psikologi, mari kita bahas, atau saya bahas dengan cara sesederhana mungkin, saya kemas dengan contoh-contoh sesederhana mungkin, agar semua kalangan bisa menikmati video ini. Oke, faktor pertama tentu kebahagiaan menurut saya adalah materi yang cukup. Artinya apa? Di saat kita kekurangan dalam hal materi, mau makan susah, bayar ini susah, bayar itu susah, kita tidak mungkin bisa merasakan kebahagiaan atau sebuah rasa ketenangan dalam hidup kita. Terus bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan? No, menurut saya materi atau uang itu bisa membeli kebahagiaan. Yang salah adalah di saat kita terlalu berlebihan mencari materi. Oke, memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Coba Anda bayangkan di saat Anda tidak memegang uang sama sekali. Masih bisa bahagia? Artinya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita harus bersyukur, harus ada kata kunci adalah kita bersyukur. Di saat kita syukur, pasti kita akan bekerja keras untuk mencari sebuah materi. Asal tidak menjadikan materi adalah tujuan utama. Terus bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa lebih penting bahagia atau sukses? Karena banyak yang mengatakan bahwa orang sukses rata-rata tidak bahagia. Saya tidak sepakat. Kuncinya adalah on the track. Ketika kita kerja keras atau bekerja dalam satu perusahaan, dimanapun kita bekerja, dan kita sibuk mengejar materi, tapi kita on the track, di jalur yang benar, pasti kita bahagia. Yang salah adalah kenapa banyak orang tidak bahagia dalam hidupnya. Nanti kita bahas di poin keempat. Ketika dia terlalu mengejar materi, tapi dia melupakan hal yang lain, juga tidak bisa bahagia. Artinya, kebahagiaan sama kesuksesan itu seiring sejalan. Dia berjalan beriringan. Karena di saat kita sukses, pasti kita bisa membeli kebahagiaan. Atau sebaliknya, di saat kita merasa bahagia, kita merasa senang, kita merasa syukur tadi, otomatis kita akan bekerja keras. Karena kita merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Seperti itu. Jadi, poin pertama adalah pentingnya materi yang cukup. Oke, adapun poin kedua dalam faktor penentu kebahagiaan adalah kesehatan. Jadi, sebagus apapun karir kita, sebanyak apapun materi kita, kalau kita tidak sehat secara fisik, itu juga kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Oke, begitu banyak orang-orang yang sukses dalam hidupnya, materi berlimpahan, tapi penuh dengan penyakit, juga tidak bisa menikmati kebahagiaan. Jadi penting bagi kita, bahagia bukan hanya materi, tapi juga kita harus sehat. Poin ketiga, yaitu hubungan sosial yang baik dengan individu lain. Tidak akan pernah kita bisa tenang dalam tidur, tidak akan bisa nikmat kita dalam menyantap makanan kalau kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain, memiliki musuh, miskomunikasi dan sebagainya. Nah, materi yang cukup, kita sehat, tetapi tidak baik hubungan secara sosial, itu membuat emosi kita yang tidak baik. Nah, ketika emosi kita tidak baik, kita juga tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, tidak akan pernah merasakan ketenangan. Jadi penting bagaimana membina hubungan yang baik dengan individu lain. Dimanapun itu, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam bekerja, dan dimanapun itu, hubungan sosial penting untuk dibina dengan baik. Oke, setelah kita memiliki materi yang cukup ya, minimal cukup, kalau bisa lebih kenapa enggak. Setelah kita bersyukur dengan materi yang kita miliki dan kita on the track bekerja di jalur yang benar dalam mencari materi. Yang kedua yaitu kita memiliki kesehatan yang baik secara fisik. Yang ketiga, kita memiliki hubungan sosial yang baik dengan individu lain. Ada yang paling penting, yang keempat, yaitu faktor spiritual yang baik.
atau hubungan dengan Tuhan yang baik. Karena pada faktor ini kita sudah bicara tentang sejatinya diri. Karena kalau kita bicara poin materi, bicara tentang poin kesehatan, bicara tentang hubungan sosial dengan individu lain, itu sebenarnya kita sudah menerapkan jati diri kita. Nah, yang paling penting adalah keempat, yaitu bagaimana kita menerapkan atau memahami maksud dari sejatinya diri. Hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Apapun agamanya, kita merasa bahwa sekuat-kuatnya kita, sebagus-bagusnya kita, sehebat-hebatnya kita, ada yang lebih besar dari kita. Artinya, di sini kita akan bicara tataran dosa dan pahala. Kita bicara baik dan buruk. Kita bicara benar dan salah. Nah, orang-orang pada poin ini memang tidak gampang. Mungkin saya pun masih sangat jauh dari sempurna, tapi setidaknya kita berusaha untuk mengenal sejatinya kita, mengenal sosok yang lebih besar dari kita, yaitu Tuhan. Nah, inilah yang maksud saya adalah faktor spiritual. Karena sebagus apapun kita karirnya, sekaya apapun kita, sesehat apapun kita, terkenal apapun kita, jabatan kita, posisi kita dalam bermasyarakat, tetapi kalau kita tidak mengenal sosok yang lebih besar dari kita, kita tidak akan bahagia secara sempurna. Baik, itu saja video kali ini. 4 faktor untuk kebahagiaan. Yang pertama adalah materi yang cukup, yang kedua adalah kita sehat secara fisik, yang ketiga adalah hubungan sosial yang baik dengan masyarakat atau sehat secara emosional, dan yang keempat adalah hubungan yang baik dengan Tuhan atau faktor spiritual. Semoga kita semua tidak ada yang baik, tidak ada yang sempurna, setidaknya kita semua selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.